Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indesya Rusanti, NPM 10060219023 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Branch and Bound untuk Optimalisasi Biaya Pemupukan Tanaman Kelapa Sawit, Studi Kasus Perkebunan Kelapa Sawit di PT Johan Sentosa. Latar belakang pada penelitian ini yaitu masalah optimasi baik untuk meminimalkan permasalahan optimasi harga pupuk yang dapat diselesaikan dengan program linear. Kelapa sawit merupakan salah satu bahan baku perkebunan yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia sebagai penghasil minyak nabati yang dibutuhkan oleh industri. Ada beberapa faktor pendukung dalam budidaya kelapa sawit dalam pertumbuhannya. Salah satunya adalah tersedianya unsur hara yang cukup dalam tanah. Jika tanah tidak dapat menyediakan nutrisi yang cukup, maka untuk memenuhi kekurangannya yaitu dengan dipupuk. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode Branch and Bound karena dalam pembiayaannya, hasil yang diperoleh harus berupa bilangan bulat atau integer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi optimal dalam menentukan jumlah pupuk pada tanaman kelapa sawit agar mendapatkan biaya optimal. Selanjutnya, metodologi pada penelitian ini, yaitu data yang digunakan pada penelitian ini yaitu rekomendasi pupuk tahun 2001 di perkebunan kelapa sawit PT Johan Sentosa pada blok D4 dengan luas 30 hektar. Data kandungan pupuk yang digunakan diperoleh dengan mencari informasi dari website PT Pupuk Indonesia. Adapun data dosis pupuk yang digunakan pada perusahaan PT Johan Sentosa sebagai berikut. Selanjutnya, data kandungan pupuk yang diperoleh dari website PT Pupuk Indonesia sebagai berikut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan data dosis pupuk dan data kandungan pupuk yang telah diperoleh, maka akan menghasilkan data sebagai berikut. Yaitu, adapun kebutuhan minimum diperoleh dengan rumus dosis pupuk dikali jumlah pupuk dikali jumlah kandungan unsur hara per karung dibagi dengan berat pupuk per karung. Berdasarkan data tersebut, selanjutnya kita menentukan variabel keputusan di mana X1 merupakan pupuk jenis urea, X2 pupuk jenis rock fosfat, X3 pupuk jenis KCl, dan X4 pupuk jenis super dolomit. Selanjutnya menentukan fungsi tujuan di mana Z sama dengan 230.750 X1 ditambah 81.900 X2 ditambah 208.750 X3 ditambah 37.750 X4. Maka selanjutnya kita dapat menentukan fungsi kendala atau batasan-batasan masalahnya sebagai berikut. Selanjutnya menyelesaikan model matematis dengan metode simplex. Sebelum melakukan perhitungan pada permasalahan optimasi biaya pemupukan kelapa sawit pada PT Johan Sentosa, maka pada kendala permasalahan, kedua ruas dikalikan 100. Maka bentuk primal dari permasalahan optimasi biaya pemupukan kelapa sawit pada PT Johan Sentosa adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah mengubah bentuk primal program linear ke dalam bentuk dual program linear. Adapun bentuk dual dari permasalahan ini yaitu sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah mengubah formulasi program linear ke dalam bentuk baku. Dari bentuk baku yang telah kita peroleh, selanjutnya kita memasukkan data tersebut ke dalam tabel awal simplex. Maka kita dapat melakukan perhitungan tabel iterasi dengan rumus baris kunci baru sama dengan baris kunci dibagi angka kunci, dan untuk rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kunci dikali nilai baris baru kunci, sehingga diperoleh tabel optimal sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu penyelesaian masalah optimasi dengan metode Branch and Bound. Melakukan percabangan terhadap X1 di mana X1 sama dengan 174,39, maka X1 menjadi variabel untuk percabangan dengan dua batasan yaitu X1 kurang sama dengan 174 dan X1 lebih besar sama dengan 175. Maka solusi optimal metode dual simplex disebut sebagai linear programming 1. Linear programming 1 dibentuk dua percabangan, yaitu linear programming 2 dengan menambahkan batasan X1 kurang sama dengan 174 dan linear programming 3 dengan menambahkan batasan X1 lebih besar sama dengan 175. Maka percabangan linear programming 1 dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya melakukan perhitungan percabangan pada linear programming 2 dan linear programming 3. Berdasarkan hasil, linear programming 2 itu tidak visible, maka tidak dapat dilanjutkan percabangan. Dan pada linear programming 3 itu dibentuk dua percabangan terhadap X2. Begitu seterusnya sampai diperoleh nilai variabel keputusan bernilai integer.
Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dijabarkan, permasalahan optimasi biaya pemupukan kelapa sawit di PT Johan Sentosa dapat diselesaikan menggunakan integer linear programming. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Johan Sentosa harus menyediakan pupuk urea sebanyak 175 karung, pupuk rock fosfat sebanyak 104 karung, pupuk KCl sebanyak 157 karung, dan pupuk super dolomit sebanyak 123 karung, sehingga diperoleh biaya minimum sebesar Rp86.397.750 untuk setiap 30 hektar dalam 1 tahun. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.